Bukit Ayudawara letaknya kurang lebih 65 pal di sebelah barat kota Lamajang. Ayudawara artinya senjata yang terpilih. Konon menurut dongeng orang-orang kuno, bukit itu dulu merupakan tempat para dewa membuat senjata-senjata yang ampuh, yang akan dibagikan pada para satria untuk menumpas kejahatan di muka bumi. Prabu Jayanegara duduk di ruangan tenda yang paling besar, yang berdiri di kaki bukit dikerumuni tenda-tenda lain yang ukurannya lebih kecil. Rakuti terbaring lemah di depan sang Prabu, diapit Rasemi, Rawedeng dan yang lain. Sementara sang Ramapati duduk di sebelah kiri sang Prabu. Syukurlah kalau kau sudah sadar kembali. Bagaimana rasanya sekarang, Rakuti? Masih terasa nyeri dan panas, Gusti Prabu. Ratanca? Iya, Gusti Prabu. Kau harus terus merawat Rakuti, sehingga lukanya benar-benar sembuh. Jangan sampai Rakuti menjadi cedera karena lukanya itu. Iya, Gusti Prabu. Hamba siap menjalankan perintah Gusti Prabu Jayanegara. Kau tidak perlu menyesal, Rakuti. Karena apa yang kau kerjakan di bawahku, aku merasa berhutang budi pada kalian, terutama sekali Rakuti. Dan aku tidak akan melupakan jasa-jasa kalian selama beberapa hari ini. Kalian bertuju akan kuangkat menjadi pengalasan Winasuka. Kalian boleh hidup senang, amukti wibawa bersamaku di Istana Majapahit. Apa yang kunikmati, kalian juga boleh menikmatinya. Apa yang kusenangi, kalian juga boleh menyenanginya. Kalian bukan penggawa kerajaan biasa lagi, tapi penggawa kerajaan yang istimewa. Pengalasan Winasuka. Bagaimana, Rakuti? Kau senang kuangkat menjadi pengalasan Winasuka? Aduh, Gusti Prabu. Rasanya ganjaran itu terlalu besar untuk hamba. Apakah hamba pantas menerimanya? Kau tidak perlu merendah seperti itu, Rakuti. Kau orang yang pantas untuk menduduki jabatan pengalasan Winasuka. Jangan berkecil hati. Kau juga, Rasemi, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, dan Ratanca. Kalian semua jangan berkecil hati. Hari ini, di dalam tendaku ini, merupakan hari yang bersejarah bagi kalian semua. Eyang Pati, bagaimana pendapatmu? Kau setuju mereka kuangkat menjadi pengalasan Winasuka? Gusti Prabu, tentu saja hamba setuju. Itu memang hadiah yang pantas untuk mereka karena mereka sudah berjasa. Bagus. Karena Eyang Pati setuju, maka keputusanku ini lebih mantap lagi rasanya. Nah, sekarang kalian sendiri bagaimana? Rasemi dan Rakuti? Ampun Gusti Prabu, sebenarnya kami tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Semua ini kami kerjakan karena memang sudah menjadi tugas serta kewajiban kami sebagai kawula Majapahit, Gusti Prabu. Benar, Gusti Prabu. Kami sudah merasa senang dapat memenangkan perang melawan prajurit-prajurit Lamajang. Tapi kalian setuju kuangkat menjadi pengalasan Winasuka, bukan? Ampun Gusti Prabu, kalau memang itu merupakan keputusan Gusti Prabu Jayanegara, tentu saja kami akan menyambut dengan hati gembira dan tangan terbuka, Gusti. Dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kemurahan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, sekarang bagaimana yang lain? Rawedeng dan Rayuyu, juga Rabanyak, Rapangsa, dan kau sendiri, Ratanca. Kalian juga setuju, bukan? Ampun Gusti Prabu. Imbalan ini rasanya terlalu besar untuk kami. Dan kami merasa sangat berterima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu Jayanegara. Kami dengan senang hati menerimanya, Gusti Prabu. Kami berjanji akan bekerja lebih baik lagi, Gusti Prabu. Dan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara. Kami berjanji bahwa kami akan mengabdi pada Gusti Prabu dan negeri Majapahit dengan seluruh jiwa raga kami, Gusti. Bagus, bagus. Aku senang mendengarnya pernyataan kalian.
Sekarang, kalian boleh pergi. Aku ingin bicara empat mata dengan Eyang Pati. Rasmi dan yang lain segera menghaturkan sembah. Rasmi memapah Rakuti yang masih sakit karena luka di bahu kanannya. Mereka bertujuh segera meninggalkan ruangan tenda Prabu Jayanegara. Sekarang Sang Prabu hanya tinggal berdua dengan Sang Ramapati. Setelah diam sesaat lamanya, orang yang paling berkuasa di seluruh bumi Majapahit itu pun kembali bicara. Sementara Sang Ramapati menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dibicarakan junjungannya. Eyang Pati. Ya, Gusti Prabu. Bukan hanya mereka yang berjasa dalam perang Lamajang ini. Kau pun ikut berjasa, Eyang Pati. Karena itu, aku juga ingin memberikan imbalan yang pantas untukmu. Sudahlah, Gusti Prabu. Sebenarnya tidak banyak yang telah hamba kerjakan untuk negeri Majapahit. Juga untuk Gusti Prabu Jayanegara. Janganlah Gusti Prabu membesar-besarkannya. Oh, tidak, Eyang Pati. Aku tidak bermaksud membesar-besarkan perkara. Kau memang berjasa. Bahkan jasamu tergolong yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Kau bukan hanya berjasa dalam perang Lamajang ini. Selama aku memerintah negeri Majapahit, kau selalu mendampingi aku. Setiap kali mendapat kesulitan, kau selalu berusaha mencarikan jalan keluar. Sekalipun Paman Nambi yang menjadi patih Hamangkubumi, tapi sebenarnya kaulah tangan kananku. Rasa-rasanya aku tidak mampu melakukan apapun juga. Tidak mampu menggenggam kekuasaanku di negeri Majapahit ini tanpa bantuanmu. Ampun Gusti Prabu. Hamba ini sudah tua. Hamba hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk sekedar dapat membantu Gusti Prabu Jayanegara menjalankan roda pemerintahan. Itu pun barangkali kurang memuaskan di hati Gusti Prabu. Karena itu hamba mohon ampun yang sebesar-besarnya. Maklum Gusti Prabu, tenaga dan pikiran orang tua tidak dapat disamakan dengan orang-orang muda. Aku tidak sependapat denganmu, Eyang Pati. Sekalipun kau sudah tua, tapi nyatanya kau mampu menjalankan tugasmu dengan baik. Dan semua itu karena kau mempunyai banyak pengalaman. Selama ini, aku banyak belajar menjalankan roda pemerintahan, juga dari Eyang Pati. Ampun Gusti Prabu. Hamba akan memberikan apa saja yang hamba miliki. Hamba akan mengerjakan apa saja yang sekiranya dapat hamba kerjakan demi negeri Majapahit, juga demi Gusti Prabu Jayanegara. Dengar baik-baik, Eyang Pati. Setelah Paman Nambi tewas, dengan sendirinya kursi istana kepatihan kosong. Karena itu aku harus segera mencari gantinya. Kukira tidak ada lagi orang yang pantas menduduki jabatan Patih Hamangkubumi selain Eyang Pati sendiri. Ampun Gusti Prabu. Janganlah Gusti Prabu buru-buru memutuskannya. Hendaknya soal ini dipertimbangkan secara baik, secara matang. Sebab jabatan Patih Hamangkubumi bukanlah jabatan sembarangan. Harus ditunjuk orang yang benar-benar pantas untuk mendudukinya. Ya, kaulah orang yang kuanggap paling pantas, Eyang Pati. Ampun Gusti Prabu. Apakah Gusti Prabu tidak salah pilih? Hamba ini sudah terlalu tua. Mana mungkin hamba menduduki jabatan yang begitu terhormat, begitu tinggi, begitu mulia, sekaligus begitu berat. Hamba kira sebaiknya Gusti Prabu Jayanegara mempertimbangkannya sekali lagi. Mungkin ada orang lain yang lebih cocok. Hatiku sudah mantap, Eyang Pati. Aku tidak akan menunjuk orang yang lain.
kaulah yang harus duduk di atas kursi istana kepatian. Kecuali kau bermaksud menolak, artinya kau merasa keberatan. Nah, bagaimana Eyang Patih? Aku ingin mendengar jawabanmu. Kalau memang itu sudah merupakan keputusan Gusti Prabu, tentu saja hamba dengan senang hati menerimanya. Nah, sekarang hatiku baru merasa lega. Jadi benar, kau mau menjadi patih Hamangkubumi negeri Majapahit, Eyang Patih? Aduh, Gusti Prabu, ini merupakan kemuliaan yang paling besar selama hidup hamba. Ini merupakan anugerah Gusti Prabu yang luar biasa. Tapi hamba yakin ini bukan sekedar jabatan yang empuk, jabatan yang terhormat, tapi juga merupakan tugas yang sangat berat. Karena itu Gusti Prabu, hamba berjanji, hamba akan berusaha mengangkat jabatan ini sebaik-baiknya di atas punggung hamba yang sudah tua renta ini. Mudah-mudahan hamba masih dapat menyumbangkan tenaga maupun pikiran hamba demi membantu pekerjaan Gusti Prabu menjalankan tata pemerintahan. Mudah-mudahan hamba tidak mengecewakan. Terima kasih, Eyang Patih. Terima kasih atas kesediaanmu. Sekarang kau boleh pergi. Dan besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju istana Majapahit. Baik, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Silakan Gusti Prabu istirahat dengan tenang. Sang Ramapati menghaturkan sembah sebelum meninggalkan ruangan tenda Prabu Jayanegara. Lelaki yang sudah lanjut usia itu bergegas melangkah menuju tenda perkemahannya. Begitu masuk ruangan tenda, dia langsung mengambil tempat duduk. Tangannya meraih kendi dan menuang tuak manis ke dalam cangkir. Sekarang, baru malam ini tercapailah cita-citaku. Setelah sekian lama aku mendambakan kedudukan Patih Hamangkubumi, baru sekarang terlaksana. Rasa-rasanya dadaku menjadi plong. Rasa-rasanya bumi ini dapat ku genggam. Waduh, Nyai, sekarang ini kau pasti bermimpi indah sekali. Kau pasti sedang bermimpi aku mengenakan pakaian kebesaran seorang patih Hamangkubumi. Aku bukan lagi punggawa kerajaan biasa. Aku adalah orang nomor 2 setelah Gusti Prabu Jayanegara sendiri. Akhirnya tercapai juga idam-idamanku selama ini. Aku sudah mempersiapkannya cukup lama. Aku sudah berusaha mencari segala macam cara, menempuh jalan yang berliku-liku, sodok sana, sodok sini, ganjal sana, ganjal sini, sabet kiri kanan, dan akhirnya dadaku menjadi plong. Patih Hamangkubumi. Siapa orang yang tidak mengidam-idamkan kedudukan ini? Tapi memang akulah orang yang paling cocok, paling tepat menduduki jabatan Patih Hamangkubumi. Baiklah. Dapat meraih cita-cita memang sesuatu yang sangat membanggakan hati, sesuatu yang sangat membesarkan hati. Tapi mempertahankan kedudukan ini, itulah yang barangkali merupakan pekerjaan berat. Tapi kukira tak ada seorang pun yang akan berani mengutik-ngutiknya. Hadi Nambi sudah tiada, juga orang-orang kepercayaannya. Siapa yang berani mengusikku sekarang?
Patih Hamangkubumi, Patih Hamangkubumi. Secangkir tuak manis untuk jabatan Patih Hamangkubumi. Nyaman sekali malam ini. Rasanya tuak ini bertambah nikmat. Sekali lagi seteguk tuak manis untuk jabatan Patih Hamangkubumi. Prajurit-prajurit Majapahit lenyap di tikungan bukit. Muncul dua sosok tubuh manusia dari rimbunan semak belukar. Seorang laki-laki berbadan tegap, tangannya buntung menatap tajam ke arah kelokan bukit. Di sebelahnya berdiri seorang gadis yang wajahnya kehitam-hitaman, seperti bekas luka-luka bakar. Mereka adalah Pranayam dan Buya. Setelah meninggalkan lereng Gunung Lejar, mereka pergi mengembara tak tentu arah. Lihat, Buya. Mereka bersorak-sorai di sepanjang jalan. Sepertinya mereka dapat memenangkan peperangan, Ayah. Iya, rupanya Lamajang sudah dikalahkan. Sekarang bala tentara Majapahit kembali membawa kemenangan. Kasihan Gusti Nangri. Aku sudah kenal siapa beliau. Beliau seorang penggawa kerajaan yang sangat baik dan ramah pada bawahan-bawahannya. Iya, aku juga sudah lama tahu ada perang dingin antara Gusti Patih Nambi dan Sang Ramapati. Dan rupanya perang dingin itu sekarang sudah berakhir. Awas Buya, tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu cepat. Setelah meninggalkan lereng Gunung Lejar, Pranayam dan Buya pergi tak tentu arah. Mereka mengembara tanpa tujuan yang pasti. Pranayam hanya mempunyai satu tekad, yaitu memulihkan kepercayaannya pada diri sendiri. Akhirnya Pranayam memutuskan tinggal di lereng Bukit Ayudawara. Di pagi yang cerah itu, Pranayam dan Buya menyaksikan bala tentara Majapahit yang bergerak meninggalkan kaki bukit. Kau benar, Buya. Prajurit-prajurit Majapahit itu pasti baru saja selesai menaklukkan Kadipaten Lamajang. Nampaknya mereka berhasil memenangkan peperangan. Apakah begitu tingkah laku prajurit yang baru saja menang perang, Ayah? Iya, mereka bergembira. Mereka bersukaria karena menang perang. Tapi terutama sekali karena mereka selamat dari ancaman bahaya bawah. Awas Buya, tundukkan kepalamu, cepat. Pranayam buru-buru menarik tangan Buya dan membenamkan kepala gadis itu di balik rumpun belukar. Tak lama kemudian, nampak 4 orang prajurit Majapahit berkuda semakin lama semakin dekat. 2 orang di antara mereka membopong 2 orang gadis cantik. Kau tidak perlu takut, ha? Kami tidak akan menyakitimu. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Tutup mulutmu, tutup. Kami akan membawamu ke suatu tempat yang menyenangkan. Kembalikan aku. Kamu sakit ya? Kami tidak mau dibawa pergi. Kembalikan kami ke desa kami. Lepaskan. 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 Repot juga ini. Menangani 2 ekor burung dara ini. Dia ikut-ikutan meronta sekarang. Kembalikan kami. Kami tidak mau dibawa pergi. Kalian biadab. Kalian tidak boleh berlaku kasar seperti ini. Bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit yang terpuji?
Prajurit Majapahit itu juga manusia, tahu? Juga laki-laki seperti yang lain. Nah, pada saat seperti ini kami tidak ingin menjadi prajurit. Kami hanya ingin menjadi seorang laki-laki yang mampu menikmati keindahan tubuh perempuan. Aduh, awas. Dia lari. Hei, awas kau, jangan lari. Ayo, kita kejar ke sana. Mereka lari ke sana, ayo cepat. Ayo. Dua orang gadis itu melompat dari punggung kuda setelah meronta-ronta. Hampir saja mereka jatuh ke tepi jalan. Mereka segera berlari ke arah lereng Bukit Ayudawara. Sesaat lamanya 4 orang prajurit Majapahit kebingungan. 2 orang di antara mereka bermaksud mengejar. Tunggu dulu. Apa yang akan kalian lakukan, ha? Mereka lari. Kami harus mendapatkannya kembali. Kalian tidak usah repot-repot mengejar mereka. Di kota Raja Majapahit banyak perempuan-perempuan cantik. Tapi kami sudah bersusah payah membawanya sampai kemari. Iya. Kami harus dapat menangkap 2 orang gadis itu kembali. Iya, tapi kita harus segera menyusul kawan-kawan kita. Kita ini sudah jauh tertinggal di belakang. Nah, mengapa mesti takut, ha? Masih banyak teman-teman kita yang lain di belakang sana. Ya. Kau lihat tuh. Nah, kita sudah berhasil memenangkan peperangan. Kita mempunyai hak untuk memperoleh sedikit kesenangan. Masih banyak kawan-kawan kita berkeliaran di desa Kancipuri ataupun Pajarakan. Sudahlah. Baiklah. Kalau kalian ingin mengejar 2 orang perempuan itu, silakan. Tapi kami tak bisa menunggu lebih lama. Kami ingin segera bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Awas. Kalau sampai kau melaporkannya pada Tuanku Rawedeng, kami juga tidak akan tinggal diam. Kalian berdua sudah merampas harta benda warga desa Pajarakan. Jika kalian berbuat macam-macam, kami akan melaporkannya pada Tuanku Rawedeng. Kalian tidak perlu khawatir. Kami tidak akan melaporkannya pada siapa-siapa. Kita ini kan teman baik. Kita sama-sama mencari kesenangan, ya kan? Ya. Kau boleh mengejar 2 orang gadis itu. Sementara kami cukup mengantongi sedikit harta benda rampasan. Baik, kalau begitu kalian boleh pergi. Biar kami menyelesaikan urusan kami. Bagus, ini namanya adil. Ayo. Kau tidak usah takut. Mereka juga ingin selamat. Mereka sudah melakukan kejahatan perang. Ya, kalau mereka berani melaporkannya pada Tuanku Rawedeng, kita juga akan melaporkannya apa yang telah dilakukannya di desa Pajarakan itu. Iya, aku yakin mereka tidak akan berani melaporkannya. Iya, ayo kita cari gadis Kancipuri itu. Mereka pasti belum terlalu jauh. Begitu rupanya kelakuan prajurit-prajurit Majapahit. Memalukan sekali. 2 orang prajurit Majapahit itu tadi sepertinya sudah cukup puas dengan mengantongi harta benda. Iya. Sedangkan 2 orang temannya lebih senang mengejar perempuan. Iya. Memalukan dan menjijikkan. Mereka itu bukan prajurit yang baik. Kasihan 2 orang gadis itu, Ayah. Ayo, kita tolong mereka. Iya, memang. Kita tidak bisa tinggal diam melihat tindak sewenang-wenang. Ayo. Pranaya melompat meninggalkan rumpun pelukar, diikuti oleh Buya. Mereka berlari-lari kecil menanjak lereng Bukit Ayudawara. Kita mau lari kemana? Aku tidak tahu tempat ini. Kita harus mencari tempat persembunyian. Aku jijik melihat prajurit-prajurit itu tadi. Mereka mau berbuat tidak senonoh pada kita. Lihat, mereka masih mengejar kita. Lihat, apa yang akan kita lakukan? Ayo cepat bersembunyi. Itu ada rumpun belukar. Iya. Tadi kulihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya, mereka pasti belum lari terlalu jauh. Iya. Mereka pasti ada di sekitar tempat ini. Iya.
Tapi sayang sekali kalau sampai mereka lolos. Kita sudah berusaha payah membawanya jauh-jauh. Ayo kita cari. Kita pasti dapat menemukannya. Tunggu dulu. Salah seorang prajurit melambaikan tangannya. Temannya mendekat. Prajurit itu lalu membisikkan sesuatu ke telinga temannya. Mata mereka melirik ke arah rumpun belukar yang menggembung tinggi. Kita tidak perlu mencari mereka kemana-mana, kawan. Lihatlah, ada 2 ekor burung dara manis bersembunyi di balik rumpun belukar. Ayo, kita tangkap mereka. Ayo. Aduh, lepaskan aku. Aku tidak mau pergi. Diam, jangan membuat kesulitan. Jangan meronta-ronta seperti ini. Nanti pakaian robek, dan kalau pakaian robek-robek, kau akan malu sendiri, bukan? Jangan mau kami pergi. Kami mau kembali ke Kancipuri. Itu soal gampang. Kalian boleh kembali ke Kancipuri setelah kita bersenang-senang nanti. Aku tidak mau. Kalian jahat. Kalian prajurit jahat. Lepaskan. Kalian jangan berbuat tidak senonoh. Apa? Itu tidak senonoh. Ayo, Anis. Mumpung ada siapa di sini. Kau? Bawa gadis itu ke sebelah sana. Biar aku di sini. Ayo, cepat. Aku tidak mau. Diam. Diam. Jangan menyakiti aku. 2 orang prajurit Majapahit yang tegak perkasa itu segera mendekat mangsanya masing-masing. 2 orang gadis meronta-ronta. Saat itulah 2 bayangan berkelebat. Salah seorang prajurit Majapahit tiba-tiba saja mengadu kesakitan dan tubuhnya terdorong ke samping. Hampir saja dia terjatuh. Dia segera membalikkan punggungnya dan matanya melotot. Demikian pula temannya. Mereka merasa tidak senang karena tiba-tiba saja ada 2 orang datang mengganggu kesenangan mereka. Kurang ajar. Kalian jangan mengganggu kami. Lepaskan mereka. Jangan berdua tidak senonoh di sini. Apa katamu? Kau ini manusia atau hantu? Dia pun seorang gadis rupanya. Wah, alangkah cantiknya wajahmu, Nona. Ada apa dengan mukamu itu? Lihatlah. Siapa mereka ini? Yang satu seorang gadis berwajah setan. Yang satunya lagi seorang laki-laki buntung. Apa yang mereka lakukan di tempat ini? Hai, prajurit-prajurit tengik. Kami memang orang cacat. Tapi apakah kalian juga bukan orang cacat? Kalian justru mempunyai cacat yang sangat memalukan. Apa pantas kelakuan seorang prajurit seperti ini? Seperti binatang. Ayo, lepaskan mereka. Jika tidak, kalian akan berurusan dengan kami. Oh, begitu. Jadi kalian bermaksud mencegah keinginanku. Iya. Berani kalian melakukannya? Kami tidak senang melihat prajurit-prajurit berlaku tidak senonoh. Dengar perempuan setan. Kau juga boleh mendengarnya, laki-laki buntung. Kami baru saja mengalami peperangan besar. Kami adalah prajurit-prajurit Majapahit yang perkasa. Kami berdua, aku dan temanku ini, sudah membunuh lebih dari 10 orang prajurit Lamajang. Jadi jangan coba-coba mengganggu kami. Kami baru saja kembali dari medan perang. Ya, rasanya hidung kami masih mencium bau mayat musuh. Hidung kami masih mencium bau darah. Nah, jangan membuat hati kami panas. Kami bisa membunuh kalian berdua di tempat ini sekarang juga. Apakah begitu kelakuan prajurit yang baru saja menang perang? Oh ya, tentu saja. Kami sudah menyambung nyawa di tengah medan peperangan. Kami berhak menikmati sedikit kesenangan. Apa yang telah kalian kerjakan di tempat ini tidak pantas dilakukan oleh prajurit-prajurit Majapahit. Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Pergi dari sini. Kami sedang mabuk kemenangan. Kami tak ingin membunuh orang lagi.
perang sudah selesai. Mungkin perang sudah selesai. Karena itu, sebaiknya kalian segera kembali ke Majapahit. Mengapa kalian malah keluyuran di tempat ini? Dan mau berbuat tidak senonoh? Kurang ajar. Sebal aku mendengar kata-katamu. Iya. Ayo, mau pergi atau tidak? Kalau kalian ingin menyuruh kami pergi, kalian harus memaksa kami. Hah, kurang ajar. Sekarang terpaksa aku berkelahi lagi. Minggir kawan. Biar ku hadapi mereka berdua sendirian. Aku tidak ingin bertarung lama-lama. Akan ku tebas leher kalian berdua. Ingat ya, kalian yang mulai. Hit! Prajurit Majapahit segera menyergap dengan garang. Mata pedangnya berkilat-kilat ditimpa sinar matahari pagi. Suaranya berdesingan di udara. Tapi prajurit Majapahit itu melotot ketika serangan-serangannya selalu dapat ditepiskan oleh seorang gadis. Pranayam tersenyum. Tapi dia tidak begitu yakin Buya akan dapat menandingi lawannya. Karena itu dia segera mencabut pedangnya yang besar. Kemudian berteriak lantang. Buya buru-buru melompat mundur ketika mendengar teriakan Pranayam. Dua orang prajurit Majapahit nampak masih penasaran. Salah seorang di antara mereka mencabut pedang. Dan sekarang mereka berdua sudah menghunus senjatanya masing-masing. Ada apa, Ayah? Permainan pedangmu sudah cukup bagus, Buya. Lalu mengapa Ayah menyuruh berhenti? Saya sanggup menghadapi mereka, Ayah. Buya, sekalipun gerakanmu sudah lincah, tapi kau masih perlu belajar banyak. Sekarang minggirlah. Biar aku yang menyelesaikan urusan dua orang prajurit Majapahit itu. Berdebah, kau hanya seorang laki-laki buntung. Jika kau tidak segera pergi dari sini, aku akan membuntungi lenganmu yang sebelah lagi. Tidak, bukan hanya lengannya. Aku ingin membuntungi kakinya juga. Maaf, tuan-tuan prajurit. Sebenarnya kami tidak menghendaki perkelahian. Kami berkelahi jika hanya terpaksa. Memang, aku yang akan memaksamu berkelahi. Kecuali jika kalian berdua segera angkat kaki dari sini. Kami tidak akan membiarkan tuan-tuan prajurit berlaku tidak senonoh pada dua orang gadis itu. Apa urusanmu? Apakah mereka sanak familimu? Hah? Atau barangkali kau ingin berlaga sebagai pahlawan, begitu? Tidak. Kami hanyalah orang-orang cacat yang masih bisa membedakan pekerjaan yang baik dan buruk. Kami bukan pahlawan. Dan mereka bukan sanak famili kami. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa. Kalau kami terpaksa turut campur urusan ini, kami hanya tidak senang melihat sikap tuan-tuan prajurit. Seharusnya tuan-tuan prajurit mempunyai jiwa prajurit, jiwa mengayomi, dan bukan sebaliknya terlalu semena-mena. Sudahlah. Kau ini bicara apa? Kau hanyalah seorang laki-laki buntu. Barangkali kau belajar sedikit ilmu kanuragan, tapi bukan berarti kau boleh mengumbar kata-kata di depan kami. Di depan prajurit-prajurit Majapahit. Kalau begitu baiklah. Sekarang bagaimana? Bagaimana apanya? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu kesenangan kami. Jangan membuat perkara dengan kami. Maaf, tuan-tuan prajurit. Kami baru akan pergi setelah perkara ini selesai. Orang buntu. Kalau kau ingin menunjukkan kemampuanmu bermain pedang, ayo, kami ingin menontonnya. Tapi kukira kemampuanmu hanyalah setinggi lututku ini. Bagus. Gerakanmu cukup lincah. Tapi lihat sekarang. Aku tidak sabar lagi. Kita bunuh saja mereka itu. Ayo. Orang buntung itu yang harus lebih dulu mati. Dan selanjutnya perempuan setan itu akan menyusul. Dua orang prajurit Majapahit segera membuka serangan.
Pranaya melayaninya dengan tenang. Jurus demi jurus berlalu. Sementara Buya hanya melihat dari tempatnya berdiri. Sedangkan dua orang gadis masih berdiri merapat di bawah pohon. Dua orang prajurit Majapahit nampak gusar karena serangan mereka selalu dapat dipatahkan. Akhirnya mereka bertarung dengan seluruh tenaganya. Semula Pranayam hanya melayani serangan-serangan lawan. Tapi setelah 20 jurus berlalu, Pranayam ingin menyudahi pertarungan. Dia melompat tinggi ke udara. Dua orang prajurit Majapahit mendongak keheranan. Awas! Kurang ajar, kau telah membunuh temanku. Orang saja tidak selalu dapat diremehkan. Aku akan membalas perbuatanmu. Aku akan membunuhmu. Sekarang. Gerakan Pranayam sangat cepat, sulit diikuti pandangan mata orang biasa. Tiba-tiba saja, sebuah luka lebar menganga di perut prajurit Majapahit yang malang itu. Tubuhnya segera tersungkur dan tidak bergerak-gerak lagi. Pranayam menyeka darah di ujung pedangnya, kemudian memasukkannya ke dalam warangkanya. Buya buru-buru menghampirinya. Ayah, kau hebat sekali. Kau dapat membunuh prajurit itu dalam satu gebrakan saja, Ayah. Buya, bukan aku yang hebat. Prajurit itu yang terlalu ceroboh dan terlalu berani. Kalau dia berhati-hati, dia tidak akan cepat mati. Orang-orang seperti itu memang sudah sepantasnya mati. Aku jijik melihat kelakuan mereka. Iya, kau juga sudah banyak kemajuan, Buya. Permainan pedang lumayan sekarang. Karena kau dengan sabar membimbingku, Ayah. Iya, dan karena kau tekun berlatih. Aku yakin, suatu saat nanti kau bisa menjadi seorang pendekar pedang yang tangguh. Lihat, Ayah. Mereka masih berdiri di situ. Sepertinya mereka masih dicekam ketakutan. Iya. Mari kita ajak mereka bicara. Kita tanya siapa mereka. Pranayam dan Buya melangkah menghampiri dua orang gadis yang masih berdiri merapat pohon. Pranayam tersenyum ramah, dan dua orang gadis itu segera berlutut di depannya. Ampun Tuan, janganlah kami dibawa ke Majapahit. Kami ingin kembali ke desa kami, Tuan. Jangan takut. Sekarang tidak ada lagi yang akan membawamu ke Majapahit. Lihatlah, dua orang Majapahit itu sudah binasa karena perbuatannya sendiri. Siapa namamu? Nama saya Limbang, Tuan. Nama saya Jiwata, Tuan. Saya berasal dari desa Pajarakan. Dan saya berasal dari Kancipuri. Coba ceritakan bagaimana sampai dua orang prajurit itu membawa kalian lari. Entahlah, Tuan. Tiba-tiba saja mereka datang dan mereka memaksa kami ikut serta. Kami tidak berani melawan karena mereka mengancam akan membunuh kami. Iya, mereka membawa kami lari di atas kuda, Tuan. Pada saat mendapat kesempatan, kami berusaha melarikan diri, Tuan. Apakah kalian masih mempunyai sanak famili? Entahlah, berapa orang lagi yang masih tinggal. Belum lama desa kami terjadi huru-hara. Prajurit-prajurit Majapahit datang dan membuat kerusuhan di sana. Banyak laki-laki yang terbunuh, dan mereka juga merampas harta benda orang-orang desa. Perang memang selalu membawa malapetaka bagi semua orang. Perang selalu merugikan. Baiklah. Sekarang kalian boleh pergi. Kalian boleh kembali ke desa kalian masing-masing. Ampun, Tuan. Kami tidak berani kembali ke desa kami, Tuan. Di sana masih banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Bukankah prajurit-prajurit itu sudah kembali ke Majapahit? Mereka masih banyak yang tinggal di Kancipuri, Pajarakan, ataupun kota Lamajang. Mereka ini berbuat sesuka hatinya di sana, Tuan. Kami takut mereka akan menangkap kami kembali. Baiklah. Kalau begitu, biarlah kami mengantar kalian. Kau tidak keberatan, Buya? Tidak, Ayah. Mereka memang pantas mendapat pertolongan. Nah, ayo kita berangkat. Kita antarkan dulu, siapa namamu tadi? Jiwata, Tuan. Jiwata. Ayo, kita antarkan Jiwata ke Kancipuri. Baru setelah itu,
kita antarkan Limbang ke Pajarakan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Pranayam dan Buya akhirnya terpaksa mengantarkan dua orang gadis itu. Mereka melangkah meninggalkan kaki bukit Ayudawara. Tak lama kemudian mereka sudah memasuki desa Kancipuri. Mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan. Jiwata, gadis Kancipuri itu menunjuk ke sebuah rumah sederhana di tepi tegalan. Nampak 2 ekor kuda ditempatkan di bawah pohon. Benar itu rumahmu? Iya, benar Tuan. Pasti telah terjadi sesuatu. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Kita lihat saja dulu apa yang sedang terjadi. Sepertinya ada 2 prajurit Majapahit di sana, Ayah. Benar, Buya. Rupanya ada beberapa orang prajurit Majapahit memanfaatkan suasana desa yang baru saja kalah perang ini. Allah, perbuatan terkutuk. Tuan, saya harus ke sana, Tuan. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan ayah saya. Saya takut prajurit-prajurit Majapahit itu menyiksa ayah saya. Tenang saja, tenang. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang lihat. Kau jaga mereka, Buya. Baik, Ayah. Kita di sini saja ya, Jiwata. Limbang, kalau memang prajurit Majapahit itu berbuat yang tidak-tidak, biar ayahku yang akan membereskannya. Jiwata, Limbang, dan Buya menunggu di tempat yang agak jauh. Sementara Pranaya melangkah menuju pondok sederhana. Tiba-tiba nampak 2 orang prajurit Majapahit menyeret seorang laki-laki yang sudah lanjut usia. Laki-laki itu jatuh tersungkur di tengah halaman. Ampun, Tuan prajurit. Apa salah hamba? Mengapa hamba dianiaya seperti ini? Ampun, Tuan prajurit. Katanya kamu mempunyai anak gadis yang cantik. Mana dia? Ampun, Tuan prajurit. Siapa yang berkata begitu? Orang-orang itu yang mengatakannya. Tetangga-tetanggamu itu yang mengatakannya. Awas, jangan berdusta kau. Kami bisa bertindak lebih kejam lagi. Supaya kau segera mengaku. Ayo katakan, di mana kau sembunyikan anak gadismu itu, ha? Ampun, Tuan prajurit. Memang sebenarnya hamba mempunyai seorang anak gadis. Tapi sudah lama sekali dia tidak tinggal bersama hamba. Nah, sekarang kau baru mengaku. Dasar! Aduh! Tuan prajurit! Hamba sudah mengaku. Tapi mengapa Tuan prajurit malah mencabut hamba lagi? Jangan, Tuan prajurit. Sakit sekali. Hamba sudah tua. Hamba sudah tidak mempunyai banyak tenaga lagi. Hei, dengar Pak Tua. Kami akan berhenti mencambuk jika kau segera mengatakan di mana anak gadismu sekarang ini. Hah? Kau sembunyikan di mana dia? Ayo, cepat katakan. Ya. Ampun, Tuan prajurit. Jangan cambuk lagi. Ayo, cepat katakan. Supaya kami tidak mencambukmu lagi. Hah? Di mana kau sembunyikan anak gadismu itu? Anu, Tuan. Dia tinggal bersama anak keluarga hamba. Di mana dia tinggalnya? Di sana, Tuan. Jauh tempatnya. Berapa jauh? Hah? Jauh, Tuan. Kalau Tuan berkuda ke sana, mungkin menjelang sore nanti baru sampai. Aku tahu. Sekarang kau mencoba berdusta lagi.
Aku tidak akan percaya pada omonganmu. Hei, tua bangka. Sekarang percuma saja kamu menangis-nangis minta diampuni. Nah, rasakan. Ujung cambuk ini akan menguliti punggungmu. Hah? Dua orang prajurit Majapahit itu segera bergantian mencambuk laki-laki tua itu. Warga desa Kancipuri itu menjerit-jerit kesakitan sambil bergulingan ke sana kemari. Pada saat itulah Pranaya melompat, tangan kanannya menyambar ujung cambuk. Dua orang prajurit Majapahit secara bergantian mengayunkan cambuk. Ujung cambuk menggeletar menerpa punggung laki-laki tua itu. Laki-laki yang malang itu merintih-rintih kesakitan sambil bergulingan di atas tanah. Pada saat itulah Pranaya muncul, melangkah dengan tegap. Dua orang prajurit Majapahit tidak menyadari kehadirannya. Mereka terus mencambuk dengan gusar, membabi buta. Mati kau! Mati kau! Ujung cambuknya seperti menyangkut sesuatu. Mereka serentak membalikkan punggungnya dan melihat Pranaya sudah berdiri tegap. Secepat kilat, Pranaya menyentakkan tangannya dan dua buah cambuk segera berpindah tangan. Dua orang prajurit Majapahit mendelus gusar. Mereka merasa ditantang. Kau siapa? Hah? Apa kamu sudah tidak waras lagi? Kau harus berlaku sopan di depan kami. Ayo jongkok. Jangan berdiri seperti itu. Kau pikir kami ini siapa, ha? Kalau tidak salah, tuan-tuan ini adalah prajurit Majapahit. Jangan main-main ya. Kau bisa kami bunuh di tempat ini. Dan tak akan ada seorang pun berani membelamu. Sabar tuan-tuan prajurit. Mari kita bicara baik-baik. Jangan berdiri seperti itu, kataku. Ayo jongkok. Jangan memancing-mancing kemarahan kami. Sebab jika kami marah, nyawamu pasti akan terancam. Saya hanya ingin tahu mengapa kalian menyiksa orang tua itu. Kau ini siapa? Kau warga desa Kancipuri. Mengapa kau ikut campur urusan kami? Saya bukan warga desa Kancipuri. Saya hanya kebetulan saja lewat. Sebenarnya saya menyesal sekali. Mengapa saya sampai lewat di desa sini? Saya terpaksa melihat sebuah tontonan yang kurang menyenangkan. Sudah. Jangan banyak mulut. Kami akan mengampuni kesalahanmu, asal kau segera pergi dari sini. Maaf tuan-tuan prajurit. Soal pergi adalah soal mudah. Saya akan segera pergi kalau memang saya sudah tahu apa yang sedang terjadi di sini. Hei, kamu. Orang buntung. Jangan berlagak. Jangan sok berani. Nanti kamu celaka. Maaf tuan-tuan. Saya kira tuan-tuan prajurit sudah tidak membutuhkan cambuk ini lagi. Cambuk seperti ini hanya pantas untuk memukul kuda dan bukan manusia. Sambil masih berdiri tegak, Pranaya membuang cambuk ke pinggir halaman. Dua orang prajurit Majapahit bertambah gusar. Mereka serentak maju setindak. Salah seorang di antaranya menuding wajah Pranayam dengan perang. Kau sudah berani menghina prajurit Majapahit. Apa kau tidak takut akibatnya? Mengapa saya harus takut? Apakah tuan-tuan prajurit senang ditakuti orang? Saya kira itu sikap yang kurang tepat. Seorang prajurit justru seharusnya dapat menciptakan suasana tenang dan damai. Kalau warga desa sampai takut pada prajurit, bukan salah warga desanya. Mereka itu orang-orang lugu. Namun begitu mereka juga manusia yang bisa diajak bicara. Kalau tuan-tuan tidak dapat merubah sikap, kalau tuan-tuan senang ditakuti orang, tuan-tuan bukanlah prajurit yang baik. Hebat sekali orang gendeng ini. Disuruh pergi malah ceramah. Kami tidak butuh ceramahmu.
Kami tahu apa yang baik, yang harus kami kerjakan. Syukurlah kalau begitu. Tapi mengapa tuan-tuan prajurit menyiksa orang tua ini? Lihatlah. Dia itu bisa mati karena tuan-tuan mencampuknya seperti binatang. Apa kesalahannya? Bolehkah saya tahu? Oh, boleh. Kalau kau ingin tahu, cepat kemari. Ini jawabannya. Bagus. Kau mempunyai kepandaian juga rupanya. Tuan-tuan tidak usah gusar. Saya hanya sedikit mempunyai kepandaian. Sedangkan tuan-tuan prajurit pasti mempunyai lebih banyak lagi kepandaian dibanding saya, orang cacat ini. Jadi apa mau sekarang? Kalau kau tidak mau pergi juga, apa maumu? Mau berkelahi dengan kami? Bukankah saya sudah mengatakannya? Saya hanya ingin tahu mengapa tuan-tuan menyiksa orang tua itu. Apa salahnya? Kalau memang dia dianggap bersalah, apakah tuan-tuan prajurit tidak bersedia mengampuninya? Apakah kesalahannya sudah sedemikian besar sehingga tuan-tuan tidak bersedia mengampuninya? Itu saja yang ingin saya ketahui. Sayang sekali, Pendekar Buntung. Kami belum mengenalmu. Kami tidak tahu siapa kamu. Mungkin kau hanya seorang gembel jalanan. Sekalipun kau mempunyai kepandaian ilmu kanuragan, bukan berarti kami mau diperintah oleh seorang gembel jalanan. Orang tua itu adalah urusan kami. Kuperingatkan, jangan ikut campur. Kalau begitu, saya pun tidak akan pergi dari sini. Baik, kami menganggap ini sebagai tantangan, dan kami akan melayaninya sebagai prajurit. Ayo, pukul orang itu. Kalau perlu bunuh sekalian. Ya. Cukup. Aku tidak senang pertarungan macam ini. Sekarang aku tidak main-main orang buntung. Ini bisa dengan mudah membinasakanmu di tempat ini. Jadi sekarang tuan-tuan prajurit ingin bermain dengan pedang? Baru saja kami membersihkan mata pedang kami setelah membunuh puluhan orang-orang Lamajang. Dan kami sama sekali tidak keberatan tambah satu orang lagi. Kamu orang buntung. Wah, kalau begitu baiklah. Mungkin permainan ini akan menjadi lebih menarik jika menggunakan senjata. Baiklah. Saya juga mempunyai sebilah pedang. Silahkan tuan-tuan prajurit. Saya sudah siap. Kurang ajar. Kepalamu akan kupenggal sekarang juga. Akan kucincang tubuhmu dan kucampakkan ke tepi jalan. Pertarungan sengit tak bisa dihindarkan lagi. Dua orang prajurit Majapahit segera menyerang. Mata pedang mereka berkeralap di udara membiaskan sinar matahari. Prana yang berlompatan ke sana kemari sambil berusaha menangkis serangan lawan. Tapi sepertinya Pranayam tidak terlalu sulit mengungguli dua orang prajurit Majapahit. Setelah 20 jurus berlalu, Pranayam ingin menyudahi pertarungan. Tubuhnya melenting ke udara, hinggap sebentar di dahan pohon, kemudian menghambur turun bagaikan terbang. Pedangnya yang besar dan panjang mendesing bagaikan kilatan maut. Dua orang prajurit Majapahit itu sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan mendadak yang mematikan. Mereka berusaha menangkis pedang Pranayam, tapi usaha mereka gagal. Salah seorang di antara mereka terbabat di bagian pangkal lehernya, sementara yang seorang lagi mengerang kesakitan sambil mendekap perutnya. Dua-duanya roboh bersimbah darah. Pranayam kembali memasukkan pedangnya ke dalam warangka. Laki-laki tua bergegas menghampirinya sambil membungkukkan kepalanya penuh rasa hormat dan kagum. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.